adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Eli dalam acara Sekolah Minggu GKI Sangkra Surakarta. Kita akan awali anak-anak dengan menyanyikan sebuah lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari, serta disambung dengan Jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat ya adik-adik semua. Boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Ayo kita akan memuji Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Adik-adik semua siap untuk berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa, Kak Eli yang akan pimpin. Anak-anak sudah siap semua? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang sepekan yang sudah kami lalui. Hingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Sangkra Surakarta bersama anak-anak hari ini. Kami mau beribadah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anak-Mu semua agar dapat mengikuti dari awal hingga akhir nanti. Tak lupa kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini tidak bisa bergabung bersama kami. Jika mereka sakit Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau memulihkan segala sakit penyakitnya, menyembuhkan apapun yang dialami. Supaya anak-anak-Mu hari ini, baik yang sakit maupun yang sehat, kami dapat menikmati berkat Tuhan berupa firman-Mu dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Berkati ya Tuhan, kakak-kakak yang akan mengisi acara ini maupun berkati setiap anak-anak-Mu dalam menggunakan perangkat yang mereka pakai. Tuhan memberkati HP, laptop ataupun perangkat apapun yang mereka gunakan agar semuanya boleh memperlancar di dalam mereka beribadah. Kami serahkan doa kami serta ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, kita akan siap untuk mengikuti ibadah. Pertama, kita akan menyanyikan satu lagu. Kita katakan, Dia yang terhebat, ya. Tuhan Yesus yang paling hebat, tidak ada yang menyamai, ya. Yang terhebat hanya Tuhan Yesus, ya. Nah, kita akan nyanyikan pujian ini, semuanya harus bangkit berdiri. Ayo, semua berdiri dulu. Nah, ayo kita ikuti gerakan yang ada di sini, ya. Semuanya ikut gerak supaya tubuh sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Ayo kita memuji. Tadi kita sudah menyanyikan, Dia yang terhebat, Yesus yang terhebat. Apa toh kehebatan Tuhan Yesus, adik-adik? Banyak ya. Yesus bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Dan kali ini kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan lagi, kehebatan Tuhan, mukjizat yang Tuhan lakukan yang luar biasa. Yaitu kita saksikan ya. Tapi kita harus tahu dulu apa cerita kita hari ini. Inti penekanan firman Tuhan hari ini anak-anak, kita itu terus berharap dengan rendah hati. Ya, kita terus berharap dan rendah hati di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, karena di hadapan Tuhan kita itu kecil. Tidak ada artinya, ya, hanya Tuhan yang lebih hebat. Maka tidak ada yang kita sombongkan di hadapannya. Nah, firman Tuhan ini diambil dari kitab Lukas 8 ayat 40, terus disambung lagi 49 sampai 56. Nah, anak-anak nanti bisa baca ceritanya di Alkitab. Kemudian hari ini, inti yang akan disampaikan melalui firman Tuhan hari ini ada 2 hal. Kita percaya dan rendah hati. Oke adik-adik, apa? Coba tirukan, ulangi. Betul, percaya dan rendah hati. Kita akan saksikan cerita berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya
supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik sudah menyaksikan ya video tadi. Ada berapa tokoh yang paling utama dalam cerita tadi? Betul, ada 3 ya. Siapa? Kak Eli tadi berperan sebagai Tuhan Yesus. Kemudian teman Kak Eli tadi berperan sebagai siapa adik-adik? Yairus. Terus apa yang diminta Yairus? Nah, anaknya itu tokoh yang ketiga yang terpenting dalam cerita hari ini. Ceritanya bagaimana tadi? Nah, saat Tuhan Yesus sedang berada di Gerasa, anak-anak, dia berkumpul bersama banyak orang ya untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita bagi banyak orang. Tiba-tiba datang tadi orang yang bernama siapa? Ya, Yairus. Yairus datang dengan sikap bagaimana tadi adik-adik? Tadi lihat, Yairus tersungkur betul sekali. Untuk apa Yairus tadi tersungkur anak-anak? Dia tersungkur untuk memohon kepada siapa? Memohon pada Tuhan Yesus. Ya, untuk menyembuhkan anaknya. Ya. Saat itu Yairus dengan kerendahan hati, padahal dia seorang yang terpandang, orang yang kaya, punya jabatan, dia seorang kepala rumah ibadat, tapi dia mau tersungkur di hadapan Tuhan. Itu bukti bahwa dia itu mengakui Yesus adalah orang yang hebat. Yesus itu segala-galanya. Yesus adalah Allah. Makanya dia memohon sampai kepalanya ini ke tanah. Ya, itu namanya tersungkur. Itu sebagai bukti bahwa dia orang yang rendah hati. Tidak sombong, meskipun dia kaya, dia tidak malu adik-adik. Dia mau ketemu Tuhan Yesus dengan memohon sampai kepalanya di tanah. Dia memohon supaya Tuhan Yesus mau untuk ke rumahnya. Apakah Tuhan Yesus mau anak-anak? Betul, Tuhan Yesus tadi langsung berangkat ke rumah Yairus. Ya. Nah, saat mau ke rumah Yairus, tadi di belakang Tuhan Yesus ada banyak orang, ya,
mereka pengen melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Sehingga jalannya sampai tidak bisa cepet, desak-desaan Tuhan Yesus mau cepet-cepet ke sana terhalang oleh banyak orang itu ya. Nah, kalau terhalang jalannya jadi cepet apa lambat? Nah, betul ya, jadi lambat ya. Mereka jadi jalannya nggak seperti kalau tidak ada hambatan ya langsung jalan. Nah, ini terhalang, jalannya jadi begitu agak lama, nggak sampai rumah. Belum sampai rumah anak-anak. Tadi datang keluarga yang ada di rumah ya, saudara yang dari rumah datang menjumpai Yairus. Saat itu Yairus tadi sedang berjalan bersama Tuhan Yesus menuju pulang ke rumahnya. Nah, keluarga dari Yairus tadi mengatakan bahwa apa? Anaknya sudah sudah mati ya, sudah tidak bernyawa. Padahal anaknya itu anak satu-satunya, dia juga baru berumur 12 tahun, masih muda sekali. Ya. Tapi Tuhan sudah memanggil. Nah, tentu saja Yairus merasa sedih sekali. Ya. Di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada Yairus. Dia meneguhkan imannya Yairus. Ya. Dia biar tidak putus asa. Yesus mengatakan, jangan takut, anakmu pasti selamat. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Yairus merasa kuat kembali, merasa imannya dimantapkan kembali. Oh, yang ngomong Tuhan kok, dia yang hebat, aku sudah memohon, pasti yang terbaik Tuhan berikan. Itu imannya Yairus luar biasa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia percaya Tuhan memberi yang terbaik. Ya. Nah, akhirnya Yesus dan Yairus tiba di rumah. Sampai di rumah semuanya pada nangis. Semua nangis. Nangis sampai air matanya banyak ya. Kira-kira kalau tidak berhenti itu bisa banjir ya, ya kayak hujan ya. Nangisnya sampai banyak air mata yang keluar. Nah, saat melihat orang menangis, Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus, ya, anakmu tidak mati, anakmu tidur, sedang tidur. Lah, semua orang yang tadi nangis, kemana ya nanti ini nasibnya anak ini, bagaimana keluarga Yairus ini, kalau anaknya meninggal dia tidak punya anak lagi ya, itu. Mereka mungkin berkata seperti itu ya, menangisnya itu mikir apa enggak tahu, pokoknya dia mikir kalau anaknya satu-satunya meninggal, piye terusan ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan itu, yang nangis tadi tiba-tiba mendengar suara Tuhan, katanya enggak mati. Padahal semua orang tahu, benar-benar enggak bernyawa, detaknya enggak ada, jantungnya berhenti, benar-benar mati. Tapi kok Tuhan mengatakan tidur ya. Nah, mereka tertawa. Lalu semua orang dilarang, tidak boleh masuk. Yang masuk hanya Tuhan Yesus, Yairus, dan ibunya. Kemudian ditemani 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka masuk ke dalam, pintunya tutup. Nah, saat itu Tuhan Yesus langsung memegang tangan anak itu. Ya, dipegang tangannya. Ya, hai anak, bangunlah. Ya, disuruh bangun, diangkat tangannya. Kalau ngomong bangun berarti kan tidur. Ternyata Tuhan Yesus benar ya adik-adik. Tuhan Yesus bilang tidur, terus dipegang tangannya suruh bangun, anak itu nurut bangun. Nah, untuk meyakinkan dia tidak mati, bukan roh gentayangan ya. Lalu Tuhan Yesus ngomong, ibu berilah dia makan. Nek hantu kan tidak bisa makan ya adik-adik. Nah, ini benar-benar manusia. Dia disuruh makan biar orang tuanya merasa lebih yakin bahwa anaknya itu benar-benar hidup lagi. Ya, wah adik-adik di situ Yairus dan istrinya senang banget. Ya, senang sekali. Yesus bisa saja ya tidak melakukan itu, tapi Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, kepada semua orang. Sebenarnya Yesus juga bisa loh menyembuhkan dari jauh tadi ya, waktu dia duduk-duduk di sana,
Terus Tuhan cuma ngomong, "Hei anak, bangunlah." Dari jauh bisa enggak adik-adik? Bisa sekali, karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat ya. Tapi Tuhan memang ya pengen melihat semua orang yang ada di situ, yang tadi menangisi, menyatakan dia sudah mati bangkit, itu yang melakukan itu Tuhan Yesus sendiri. Supaya orang tahu, Yesus itu benar-benar Allah yang berkuasa. Ya, Yesus bisa menyembuhkan dari jauh, tapi ada rencana Allah yang hendak dinyatakan melalui peristiwa ini, melalui kebangkitan anak Yairus ini. Demikian adik-adik, ya. Yairus itu patut kita teladani. Yairus adalah seorang yang bukan hanya memiliki iman yang teguh, tapi dia juga memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Terbukti tadi ya, saat dia meminta tolong kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dia sampai meninggalkan malunya ya. Artinya tidak punya malu itu bukan dalam arti yang negatif. Dia tidak malu, dia orang yang punya jabatan, dia seorang yang kaya, tapi dia mau tersungkur di bawah kaki Yesus, memohon supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk anaknya. Ya. Di sini Yairus total percaya, dan dia mempercayakan kehidupan seluruhnya, baik dalam susah ataupun senang. Dia mempercayakan kepada Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita teladani. Itu yang pertama, dia percaya dan mempercayakan kehidupannya. Yang kedua, dia rendah hati. Nah adik-adik, mari kita meneladani dari tokoh Yairus ini. Ya, kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan masa depan kita, cita-cita kita. Setiap anak-anak pasti punya cita-cita. Besok kalau besar aku pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi presiden, pengen jadi guru, pengen jadi tentara. Banyak sekali ya. Nah itu kalian harus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kalian. Dan kalau kamu harus mempercayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kalian. Itu yang harus kita lakukan. Seperti Yairus. Dia mempercayakan kehidupannya. Kita pun juga mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, lewat apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita, masa depan, ya semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan sikap yang kedua, yang patut kita teladani dari Yairus ini, dia memiliki sikap rendah hati. Kalau kita diberi berkat lebih, kita diberi kemampuan lebih, janganlah kita menjadi sombong. Terus kita lupa berdoa, kita meninggalkan Tuhan. Aku pinter kan karena memang aku belajar. Ya. Kalau kamu belajar sampai sehebat apapun, kalau Tuhan mau menggagalkan itu dalam hitungan kita aja, semuanya akan sia-sia apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dua sikap ini yang harus kita teladani di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, Yairus mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, anaknya sudah mati, Yairus tetap percaya Tuhan akan melakukan sesuatu untuknya. Demikian juga kita saat suka ataupun duka, kita tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya, dan kita tetap rendah hati karena kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena anugerah saja kita bisa ada selamat sampai saat ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan melakukan, membiasakan dalam hidup kita, ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Anak-anak bisa buat pokok-pokok doa ditulis. Kalian bisa mendoakan orang lain, mendoakan orang tua, kakak, adik, teman, guru-guru, para pendeta, hamba Tuhan, orang yang kesusahan. Kalian bisa tulis daftar doa kalian. Dan kalian nanti tulis kapan Tuhan menjawab doamu. Itu sebagai proyek untuk firman Tuhan. Terutama untuk anak-anak yang kelas besar,
ya. Yang kelas kecil mungkin belum bisa ya. Nah, itu bisa kalian tulis pokok-pokok doa kalian. Mari kita akan belajar seperti Yairus dengan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkannya lewat doa, mari kita akan terus berdoa dalam segala keadaan. Kita terus menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalannya, kita akan menghafalkan Amsal 3 ayat 5. Ya, bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, saya ulangi, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita jangan bersandar pada pengertian sendiri. Itu artinya kalau kita minta terus kita harus dijawab oleh Tuhan, harus dituruti oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, kita akan berdoa setiap akhir di dalam doa kita, maka kita akan mengatakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Di akhir doa itu, jadilah kehendak-Mu. Demikian ya adik-adik, itu artinya bersandar bukan pada pengertian kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, ayat ini mengingatkan kita saat kita berdoa, jangan lupa jadilah kehendak-Mu. Biasakan itu dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu mengatakan kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Ya, itu artinya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, adik-adik, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya, kali ini persembahan kita berupa uang. Kalau tidak punya, ya kita berdoa supaya suatu saat kita bisa terus memberikan persembahan uang. Untuk apa toh? Untuk pelayanan di gereja. Gereja nanti dibawa kemana? Disalurkan ke yang membutuhkan. Nah, saat kita berbagi, ini akan jadi berkat kehidupan kita. Ya, kita akan berikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa sekalian doa firman dan doa persembahan. Kita bersama-sama ya, bersatu di dalam doa. Anak-anak siapkan sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata, duduk yang sopan, kita mau bicara dengan Tuhan. Kakak yang akan pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami melalui tokoh yang hari ini kami dengarkan, yaitu Yairus, di mana seorang Yairus yang kaya, dia punya jabatan tinggi, tetapi dia tidak malu di hadapan Tuhan. Dia mau merendahkan hati dan menaruh imannya, kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidupnya. Dia menyandarkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Kami mau meneladani apa yang sudah Yairus lakukan. Kami juga mau menaruh iman kami kepada Tuhan. Kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami mau bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami mau setia Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau mempersembahkan dari apa yang kami miliki. Kami mau mempersembahkan dari harta kami, meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan berkat-Mu Tuhan, tapi kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami agar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, berkati yang mengelola persembahan ini. Berkati pekerjaan setiap orang tua murid dari anak-anak-Mu Tuhan. Dalam segala hal Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu satu persatu. Agar di lain waktu kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sudah memberikan persembahan, kita akan nyanyikan satu lagu yang akan menguatkan kita. Betapa kuatnya, betapa hebatnya, betapa besarnya Tuhan kita. Kita nyanyikan pakai gerakan semua, kita semangat ya. Nyanyi kuat, hebat, dan besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Ya, kita akan melakukan aktivitas yang akan terus mengingatkan kita pada firman Tuhan hari ini. Tentang siapa? Tentang Yairus dan anaknya yang mati. Nah, aktivitasnya nanti anak-anak bisa download ya di akhir dari cerita ini nanti. Kalian download gambar seperti ini. Kalau kesusahan tidak bisa ngeprint, nanti adik-adik bisa ngeprint di fotokopi ya, di tempat fotokopian, atau minta tolong teman ya yang punya fasilitas bisa minta tolong untuk diprintkan lebih, kamu bisa minta. Atau ada banyak cara ya supaya kita bisa melakukan aktivitas. Kita bisa minta ke guru sekolah minggu masing-masing. Nanti biar guru-gurumu yang akan menyiapkan, terus kira-kira nanti berapa orang yang butuh, nanti bu guru yang akan menyiapkan untuk keperluan kalian. Ya, bisa japri, oh Bu aku belum punya. Ya. Atau anak-anak bisa mengambil di pos satpam di gereja. Ya. Nanti Ibu akan siapkan untuk guru sekolah minggumu di pos satpam. Kalian bisa mengambil kalau ada kesulitan atau kendala supaya kita terus bisa beraktivitas ya. Dan ini mengingatkan kita pada cerita hari ini. Nah, aktivitasnya apa? Nah, gambar ini gambar Tuhan Yesus dan anaknya Yairus yang masih kecil, baru berumur 12 tahun. Nah, kalian warnai, diwarna semua sampai selesai.
Nah ini hasilnya kalau sudah diwarna, ini sudah siapkan nih Bu Guru sudah siapkan. Nah setelah diwarna, di situ ada gambar putus-putus. Ya, gambar putus-putus itu anak-anak bisa melipatnya ya. Cara melipatnya itu kalian lipat 2, yang paling tengah ini dilipat 2 ke belakang, gambarnya di luar. Ya, dilipat 2. Kemudian yang garis putus-putus satunya dilipat lagi seperti ini. Nah, bentuknya jadi begini. Ini akan kelihatan orangnya tetap satu ya. Orangnya tetap satu nih gambar Tuhan Yesus saat mendatangi anak Yairus yang sudah mati, tidak bergerak sama sekali ini ya. Diem aja. Dijak ngomong ya tidak jawab ya. Nah, ini yang sedang mati. Kemudian apa ya tadi yang dikatakan Tuhan Yesus? Talitakum ya. Talitakum itu artinya apa? Nah, di sini sudah ada untuk mengingatkan cerita tadi ya. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bangunlah sambil memegang tangannya, kemudian anak ini langsung duduk ya. Tangannya dipegang Tuhan Yesus, terus dia bisa duduk. Itu artinya dia bisa bergerak dan sudah hidup lagi ya. Demikian adik-adik. Bisa kalian buat di rumah. Yang kesulitan untuk mendownload atau mendapatkan aktivitas ini, tadi ada beberapa cara ya, banyak cara. Ngeprint sendiri, minta tolong teman, minta guru sekolah minggu, atau ambil di pos satpam gereja. Demikian adik-adik, selamat beraktivitas. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa. Ya, berdoa sekali lagi sebagai penutup kita awali bersama Tuhan, kita akhiri juga bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua saat kami beribadah dari awal sampai akhir. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu agar mereka senantiasa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh meskipun secara online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka agar dengan segenap hati mereka tahu apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Dan pakailah mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong mereka Tuhan, meskipun mereka masih kecil, tapi kami percaya Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi alat-Mu. Memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Dan kami boleh mewartakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terhebat, yang patut kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-Mu pada minggu depan untuk bisa mengikuti ibadah lagi, supaya iman kami semakin terpelihara melalui persekutuan kami dengan Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pergi Engkau lindungi, yang tidak memiliki fasilitas Tuhan berikan ide-ide kreatif untuk terus tetap mengikuti ibadah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, jangan lupa ya, kita tetap dimanapun berada, tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja? Memakai masker. Kita akan memakai masker, ya, jaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, air bersih yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Demikian adik-adik, dan hindari kerumunan, ya, jangan di tempat yang ramai. Demikian pesan kakak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.